Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil rancangan penelitian kami tentang PTK. Perkenalkan, nama saya Teratai Sari Putri, mahasiswa pendidikan seni rupa Universitas Negeri Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Lail Komaria, mahasiswa Universitas Negeri Malang, Prodi Pendidikan Seni Rupa Offering C angkatan 2018. Perkenalkan, nama saya Novian Maridaya, Program Pendidikan Seni Rupa Offering C. Perkenalkan, nama saya Sakarin Habib Rizky, mahasiswa Pendidikan Seni Rupa angkatan 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neska Alfa Olivia, mahasiswa S1 Pendidikan Seni Rupa, Program Studi Seni dan Desain Universitas Negeri Malang. Apa sih pengertian PTK menurut beberapa ahli? Menurut Kemis dan Tanggart 1988, penelitian tindakan kelas adalah studi yang dilakukan untuk memperbaiki diri sendiri, pengalaman kerja sendiri, tetapi dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan dengan sikap mawas diri. Pendapat lain mengemukakan bahwa penelitian tindakan kelas atau classroom action surveys merupakan kajian sistematis tentang upaya meningkatkan mutu praktek pendidikan oleh sekelompok masyarakat melalui tindakan praktis yang mereka lakukan dan merefleksi hasil tindakannya. Hopsky 1993. Menuju ke latar belakang. Yang pertama, pada proses pembelajaran seni lukis memerlukan pemanfaatan media yang efektif untuk merangsang kreativitas siswa pada karya. Yang kedua, faktor latar belakang ekonomi siswa. Tidak semua siswa di SMPN Negeri 2 Lawang mampu membeli media berkarya yang cukup mahal. Contohnya, cat akrilik. Tujuan sebagai bahan lembaga pendidikan yang turut melestarikan budaya bangsa, serta mengarahkan ke arah yang positif secara optimal. Untuk menjalankan peran tersebut dituntut untuk menyajikan bahan ajar yang sesuai dengan keadaan siswa. Dalam bahan ajar seni rupa, media yang akan digunakan untuk proses berkarya harus dipilih dengan baik. Diperlukan suatu pemanfaatan media yang bisa diaplikasikan untuk pembelajaran seni lukis dengan hasil karya yang lebih baik dan lebih merangsang kreativitas siswa untuk berkarya dengan budget yang murah dan mudah didapat. Untuk menangani permasalahan di dalam kelas, sehendaknya sebagai seorang guru mampu memilih media yang tepat dan mempermudah siswa agar kegiatan belajar dapat berlangsung dengan efektif dan efisien sesuai standar kompetensi dan kompetensi dasar pada kurikulum. Pengertian media pembelajaran, segala alat pengajaran yang digunakan untuk membantu menyampaikan materi pelajaran dalam proses belajar mengajar sehingga memudahkan pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Kemudian seni lukis adalah jenis karya seni rupa dua dimensi yang pada mulanya dikenal sebagai karya yang menggambarkan objek dalam bidang atau kanvas melalui dominasi sapuan kuas. Untuk itu, guru harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang media pengajaran yang meliputi: pertama, media sebagai alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Kedua, fungsi media dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Ketiga, seluk-beluk proses belajar. Keempat, nilai atau manfaat media pendidikan dalam pengajaran. Keempat, pemilihan dan penggunaan media pendidikan. Keenam, hubungan antara metode mengajar dan media pendidikan. Dan terakhir, berbagai jenis alat dan teknik media pendidikan. Pemanfaatan tinta Cina. Tinta Cina menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinta adalah barang cair yang berwarna hitam, merah, dan sebagainya, biasanya untuk menulis. Disebut juga dawat mangsi. Akan tetapi, tinta juga sering disebut sebagai bahan berwarna yang mengandung pigmen warna yang digunakan untuk mewarnai suatu permukaan. Tinta umumnya digunakan untuk menulis dan untuk stempel, namun tinta juga dapat digunakan untuk melukis. Tinta yang sering digunakan untuk melukis antara lain adalah tinta Cina.
Disebut juga tinta bak, tinta stempel, tinta tulis, dan tinta isi spidol. Tinta Cina memiliki mutu yang baik, jejak goresan, dan hasil sapuan yang lebih pekat. Pemanfaatan pastel. Ada beberapa jenis pastel. Yang pertama, pastel lunak. Pastel lunak terbuat dari campuran pigmen yang sangat lembut, tanah liat, dan kapur yang dicampur dengan air. Pastel ini tidak rusak termakan usia, dan lukisan yang telah jadi tidak akan retak, memudar, atau menjadi gelap selama bertahun-tahun. Yang kedua, pastel keras. Pastel kaku keras biasanya berbentuk batang kotak dan terutama berbahan dasar kapur. Yang terkenal adalah pastel atau crayon, Cantekeres. Yang ketiga, pensil pastel. Pensil pastel adalah pastel kaku atau keras yang terbungkus kayu, sama seperti pensil grafik tradisional. Pensil pastel berguna bagi seniman yang ingin membuat karya lukisan yang lebih detail, tetapi memerlukan penampilan pastel yang lembut. Terakhir, pastel minyak. Pastel minyak dengan bahan campuran penguat lemak padat relatif lebih lunak dibandingkan dengan lilin. Namun, bahan ini tidak mempengaruhi kecerahan warna pigmen. Hal tersebut termasuk kelebihan pastel minyak di samping kelunakannya, yang memudahkan pengguna mencampur warna. IDS 2018. Teknik melukis dengan pemanfaatan tinta Cina dan pastel. Teknik menggunakan pastel dalam melukis dengan dicampurkan tinta adalah menggoreskan pastel yang berwarna terang dengan kuat tanpa ragu-ragu sehingga hasil goresan yang terlihat akan terlihat berani dan tegas. Goresan diusahakan tidak menutup seluruh permukaan kertas gambar. Jadi masih ada ruang tersisa yang masih dapat diisi dengan warna tinta. Nah, di samping itu, jika goresan pastel kurang tebal atau terlalu tipis, maka akan mudah tertindih dengan warna yang berasal dari tinta yang akan dikuaskan. Sedangkan teknik dalam menggunakan tinta adalah dengan menguaskan tinta yang berwarna gelap dan pekat. Warna dari tinta akan mengisi bagian-bagian pada kertas yang tidak tergores pastel. Akan tetapi, bagian kertas yang sudah tergoreskan pastel akan menolak tinta, karena tekstur tinta dan pastel berbeda. Kebanyakan pastel yang digunakan adalah pastel oil atau pastel minyak, dan tinta bertekstur air, apalagi tinta Cina. Jadi tinta Cina akan menolak pastel minyak karena struktur yang berada dalam zat tersebut berbeda. Pada karya lukis yang dihasilkan akan terlihat efek dan tekstur menarik yang berasal dari tinta dan pastel yang digunakan. Karena krayon atau pastel akan menolak cat air atau tinta, karena itu dapat menciptakan tekstur yang menarik. Yang selanjutnya adalah kerangka pikir, di mana awal-awal kita akan menyurvei dan mengobservasi sekolah yang akan dituju. Kemudian kita akan melakukan pengamatan dan juga mengidentifikasi masalah media pembelajaran yang berada di kelas 8 SMPN 2 Lawang. Kemudian setelah kita mengamati dan mengidentifikasi masalah, kemudian kita mencari solusi masalah tersebut. Mencari solusi dengan menggunakan teknik melukis perpaduan antara tinta Cina dan pastel. Kemudian kita akan mengaplikasikan teknik tersebut untuk menjadikan sebuah karya, menjadikan mata pelajaran seni budaya lebih dapat diminati oleh siswa dan mempermudah mereka. Kemudian setelah kita memanfaatkan tinta Cina dan pastel, kemudian kita akan melakukan evaluasi bagaimana hasil atau bagaimana pengaplikasian dari pemanfaatan tinta Cina dan pastel terhadap mata pelajaran di kelas 8 SMPN 2 Lawang.
Dalam penelitian ini, meskipun kelompok kami tidak benar-benar melakukan tindak lapangan sebagaimana mestinya, tapi dari pembahasan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pendidikan seni diharapkan masyarakat, khususnya generasi muda, tumbuh sikap apresiatif terhadap segala sesuatu mengenai seni dan budaya Indonesia. Guru hendaknya memilih media yang tepat dalam menyampaikan materi agar kegiatan belajar dapat berlangsung dengan efektif dan efisien, sesuai dengan standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD pada kurikulum. Adapun KD yang terkait dalam pembelajaran seni lukis dengan pemanfaatan tinta dan pastel ini adalah mengekspresikan diri melalui karya seni lukis atau gambar. Pertama, melakukan survei dan observasi pada sekolah dituju. Selanjutnya, proses pengamatan dan mengidentifikasi masalah yang dihadapi sekolah tersebut. Setelah menemukan pemecahan masalah, barulah dapat mengaplikasikan penggunaan tinta Cina dan pastel pada kelas 8. Penelitian ini mengambil sampel dari siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Lawang dengan permasalahan dari keterbatasan ekonomi siswa yang tidak dapat melaksanakan pembelajaran semestinya, terutama dalam penggunaan media pembelajaran. Metode yang dikeluarkan adalah menggunakan media atau bahan-bahannya yang murah dan terjangkau untuk siswa di sana. Pemilihan media seni lukis tinta, terutama tinta Cina dan pastel, sangat mudah dicari di daerah Lawang. Selanjutnya, saran yang dapat kami sampaikan dari hasil penelitian ini antara lain: pertama, guru seni rupa hendaknya menggunakan media seni lukis yang dapat dicari dan terjangkau oleh siswa agar proses pembelajaran terlaksana dengan baik. Kedua, penggunaan media tinta Cina dan pastel dapat memudahkan pembelajaran dalam seni lukis, khususnya siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi. Ketiga, dengan adanya media yang mudah dicari dan terjangkau tersebut, hendaknya dapat memotivasi siswa untuk lebih bereksplorasi ide dan kreativitasnya dalam berkarya seni rupa. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada penelitian ini. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.